Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nabila Higara Purina dengan NIM akhir 1004 dari kelas A Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya di LKM 3 yaitu tentang Pandas dan Decision Tree. Langsung saja di soal yang pertama, buat alur dari data cleaning menggunakan dataset Titanic.csv yang dimuat ke dalam data frame. Yang pertama yaitu menghapus baris data yang duplikat, terus menghapus kolom kabin karena missing value-nya yang besar atau banyak, terus kelola sel yang kosong di atribut numeric age menggunakan nilai tengah atau median dan dikonversikan menjadi integer. Terus kelola sel yang kosong pada atribut kategorical embark juga. Nah, di sini saya sudah punya file CSV, Titanic CSV. Terus pertama-tama saya mau memanggil Pandas terlebih dahulu, yaitu import Pandas. Kemudian saya memasukkan file CSV-nya di sini atau membaca file CSV dengan pdread CSV Titanic.csv. Terus kemudian perintah yang pertama yaitu menghapus baris yang teridentifikasi duplikat. Di sini saya menggunakan drop duplicate yaitu untuk menghapus baris yang duplikat. Terus di sini juga ada pembuktian untuk jumlah data setelah hapus duplikat. Itu ada berapa baris dan berapa kolom. Terus habis itu yang kedua menghapus kolom kabin karena missing value-nya yang terlalu besar atau banyak. Nah, di sini eh, hampir sama seperti sebelumnya, tetapi di sini menghapus kolom kabin. Jadi di sini menggunakan drop, terus kolom dengan nama kolomnya itu kabin. Terus di sini ada cek atributnya. Atributnya apa saja yang setelah menghapus kabin. Terus habis itu di sini ada lanjut ada mengisi sel kosong dengan nilai tengah atau median pada atribut age dan mengkonversi ke bilangan integer. Di sini lanjut ada median age dengan memberikan nama untuk age.median ini atau untuk mencari median dari atribut H itu. Terus kemudian DFH, kita masukkan median H ini tadi atau angka median yang tadi ini ke dalam DFH dengan menggunakan fill. Nah, ini. Terus kemudian ada DFH sama dengan DFH as type integer. Ini untuk membuat eh, atribut H ini, eh, isi atribut H ini menjadi tipe integer. Kemudian di sini kita cek missing value dari age apakah sudah terisi dengan median age dan bertipe integer. Jika eh, missing value-nya 0 berarti sudah terisi semua. Kemudian lanjut ada sel kosong pada atribut kategorical embark. Di sini hampir sama seperti median, tetapi yang embark ini menggunakan modus. Jadi modus embark sama dengan embark mode kosong. Kemudian dimasukkan ke dalam embark, ke dalam data embarknya, yang modus embarknya ini. Terus habis itu dicek juga apakah atribut embark ini sudah terisi dengan modus embark sendiri. Kemudian print hasil dan munculkan tabelnya menggunakan DF head. Nah, di sini hasilnya eh, untuk jumlah setelah diduplikat itu 891 dan kolomnya ini 12. Kurang lebih sama dengan yang ini 891 dan kolomnya tetap 12. Maka dari itu berarti data ini tidak memiliki data yang duplikat. Terus untuk selanjutnya di sini kolom setelah hapus kabin ini menunjukkan kolom-kolomnya tanpa kabin. Seperti itu. Di sebelah var
di sini kan ada kabin, tetapi di sini langsung muncul embark. Jadi sudah dihapus untuk kabinnya. Terus yang median age, check missing value age, ini sudah kosong karena sudah diisi semua dengan median age dan bertipe integer. Kemudian embark juga sama, check missing value-nya ini 0 karena embarknya sudah terisi semua dengan modus embark sendiri. Terus habis itu ini untuk datanya. Lanjut di nomor 2, buat rangkaian manipulasi data lanjutan pada data frame dari soal nomor 1 beserta transformasi objek baru dengan tahapan berikut. Modifikasi nilai atribut seks khusus untuk baris indeks keempat dan keenam menjadi string dengan tulisan tes menggunakan indeks eksplisit log. Terus membuktikan hasil modifikasi tersebut dengan menampilkan baris data dari indeks 4 dan 6 menggunakan teknik slicing yaitu log. Terus susunlah sebuah dictionary dengan case nama dan tarif yang nilainya diambil dari 5 data nama dan tarif yang teratas pada dataset dan lakukan transformasi dictionary tersebut jadi data frame baru dan terapkan indeks eksplisit kepada data frame tersebut sehingga hasil barisnya tidak menggunakan angka default melainkan bernama PI, EP1 hingga P5. Jadi di sini yang pertama eh, modifikasi nilai atribut seks pada indeks keempat dan keenam menjadi string dengan tulisan tes. Nah, di sini pertama-tama kita ambil eh, baris 6 dan 4 dan 6-nya dengan dflog, kemudian masukkan atributnya yaitu seks dan diubah menjadi tes untuk isinya. Terus kemudian print hasilnya menggunakan fungsi ini. Terus habis itu eh, lanjut untuk yang dictionary nama dan tarif nilainya ambil 5 pada dataset. Terus apa ini namanya? Indeksnya itu menggunakan P1 hingga P5. Nah, di sini pertama-tama data dictionary, pakai dictionary, itu menggunakan nama, yaitu mengambil dari atribut name, head 5, terus habis itu head 5 atau ini ambil 5 teratas dari value-nya atau isinya, terus habis itu ada tarif, diambil dari atribut var, head 5, dan values. Jadi, mengambil data 5 teratas seperti itu. Terus habis itu data baru, ini yang menjadi data frame baru ini menjadi data baru, kemudian PD data frame mengambil data dik atau data yang sudah di data dictionary tadi, kemudian menggunakan indeks baru yaitu P1, P2, P3, P4, dan 5. Kemudian kita print data barunya, maka hasilnya seperti ini. Ini untuk yang hasil indeks 4 dan 6, seksnya, isi value-nya itu sudah berubah menjadi tes. Kemudian untuk yang eh, data dictionary yang mengambil kata kunci name dan var ini atau nama dan tarif dengan 5 data teratas dan mengubah indeksnya menjadi P1, P2, P3, P4 itu kurang lebih seperti ini nanti munculnya dalam bentuk tabel. Jika dalam bentuk baris akan terlihat menjadi seperti ini. Kurang lebih sama. Terus habis itu nomor 3, buatlah tahapan praproses data dan inisialisasi pemodelan menggunakan dataset teknik. Yang pertama, lakukan pemuatan dataset ke dalam data frame. Kelola missing value pada kolom H dengan nilai tengah median, kemudian ubah tipe menjadi integer, kurang lebih sama seperti nomor 2 tadi sebelumnya ya. Terus
Tentukan variabel fitur X dan target Y menggunakan kolom PCP class H dan var untuk X, terus kolom survive untuk target Y. Terus habis itu lakukan pembagian data train test split menjadi data latih dan data uji. Yang data ujinya sebesar 30% dan data latihnya berarti 70% dan random state-nya 42. Gunakan model decision tree classifier dan latih model tersebut menggunakan data latih yang telah dipisah. Oke. Di sini pertama-tama kita import pandasnya dulu, terus habis itu eh, import sklearn model selection untuk tes dan trainnya, untuk membagi tes dan train. Terus habis itu ada import juga sklearn tree untuk decision tree classifiernya. Terus di sini pertama-tama setelah memuatkan dataset ke dalam data frame, itu mengolah missing value pada age dengan nilai tengah dan menggantinya dengan integer kurang lebih sama seperti nomor 2 sebelumnya ya, menggunakan median age dan filna dan as type. Terus kita juga melakukan pengecekan apakah sudah terisi semua. Terus habis itu untuk fitur X itu menggunakan PC class, age, dan var. Untuk target yaitu menggunakan survive. Terus habis itu kita munculkan data data fitur dan data targetnya. Kemudian kemudian melakukan split train test split atau pembagian data. Jadi test size-nya itu 0,3 atau 30% dan random stage-nya itu 42. Kemudian di sini di print hasilnya berapa dari X train dan X test-nya atau data training dan data test-nya. Kemudian eh, terakhir, gunakan model decision tree classifier dan latih model tersebut menggunakan data latih yang telah dipisah. Untuk hal tersebut, untuk memodelkan decision tree classifier itu menggunakan ini dan untuk melatihnya itu menggunakan ini. Jadi pertama tadi sudah cek bahwa age-nya itu sudah terisi semua, kemudian memunculkan data fitur dan data target. Data fitur terdiri dari PJ class, age, var, dan data targetnya berasal dari survive. Terus habis itu jumlah data training dan data testnya itu untuk yang train itu 70% yaitu 623, yang tesnya itu 30% yaitu 268 dan keduanya sama-sama memiliki kolom 3 yaitu dari P, class, age, dan var. Terus kemudian ini untuk eh, model decision tree classifier dan pelatihan modelnya. Selanjut di nomor 4, buatlah evaluasi performa model dari soal 3. Lakukan prediksi keseluruhan terhadap data uji X-test. Tampilkan matriks evaluasi model tersebut menggunakan confusion matrix dan nilai akurasinya atau akurasi skor. Terus lakukan pengujian secara mandiri untuk membuat sebuah array data penumpang fiktif baru dengan atribut PC class 1, H-nya 45, dan var-nya 50,5. Kemudian prediksilah apakah penumpang tersebut diprediksi selamat, yaitu dengan survive-nya 1, atau tidak selamat dengan survive-nya itu kosong, menggunakan model yang kamu buat dan print hasilnya. Oke, pertama-tama kita skalian matrix untuk confusion matrix dan akurasi skornya. Terus kita lakukan prediksi menggunakan X-test, yaitu dari model prediction. Di sini sudah
Karena di sini namanya model, jadi di sini ditulisnya model prediction. Terus habis itu eh, ada CM atau confusion matrix. Di sini menggunakan Y-test dan Y-prediction yang ini. Kemudian di print confusion matrixnya. Kemudian ada ACS atau akurasi score, yaitu menggunakan Y-test dan Y-pred atau Y-predisi. Terus eh, di print juga untuk ACS atau akurasi skornya. Kemudian melakukan uji mandiri dengan data baru yaitu P kelasnya itu 1, terus habis itu H-nya 45 dan VAR-nya itu 50,5. Dengan new prediction yaitu model predik menggunakan data baru yang ini. Kemudian di print new predictnya atau new prediction-nya. Terus jika new prediction-nya itu sama dengan 1, maka penumpangnya selamat dan jika selain 1 atau 0 itu penumpangnya tidak selamat. Nah, lebih begini, hasil confusion matrixnya itu 129, 28, 60, dan 51. Kemudian nilai akurasinya itu 0,671 sekian dan untuk prediksi data barunya itu 0. Kemudian penumpang diprediksi tidak selamat karena prediksi data barunya itu 0 atau survive-nya itu 0. Lanjut nomor 5. Buatlah sebuah visualisasi dari struktur decision tree yang telah dibuat dengan tahapan berikut. Tampilkan struktur decision tree dalam bentuk representasi grafis menggunakan fungsi plot tree. Clue gunakan parameter field agar true agar pohon memiliki warna. Field true agar pohon memiliki warna. Terus habis itu tampilkan juga aturan pemisahan decision tree tersebut dalam bentuk representasi teks menggunakan fungsi export text. Oke, pertama-tama kita import matplotlib pyplot aspt karena kita menggunakan plot tree nantinya. Terus habis itu ada sklearn tree yaitu mengimport plot tree dan export teksnya. Terus di sini untuk plot figurnya itu ukurannya 12 kali 8. Terus plot tree-nya itu menggunakan model yang tadi dengan future names-nya itu PC class, P class, H, dan Fair. Kemudian class name-nya itu tidak selamat dan selamat. Dengan field true, karena clue-nya itu agar fi- field true agar pohonnya memiliki warna. Terus habis itu di print plot plot show. Tapi di sini pertama-tama saya tambahkan plot title. Terus habis itu untuk export teksnya menggunakan three rules dengan export text model dengan feature names-nya itu P class, H, dan Flair. Kemudian di print dengan judulnya saya berikan aturan decision tree. Kemudian print three rules. Nah, akan muncul visualisasi decision tree-nya seperti ini. Kemudian aturan decision tree-nya seperti ini. Itu jika PC kelasnya itu kurang dari 250 bakalan masuk ke eh, pembagian FIR. Kalau misalnya FIR-nya kurang dari 52 bakalan masuk ke pembagian H. Kalau H-nya kurang dari 15 bakalan masuk ke kelas 1. Kalau H-nya lebih dari 15 itu akan mengukur VIR lagi. VIR-nya kurang dari 7,75.
Itu bakal masuk ke kelas 0, begitupun seterusnya sampai akhir, sampai ke sini. Nah, kurang lebih begitu, kurang lebih sekian dari penjelasan tugas LKM 3 dengan mata dengan pembahasan distance dan decision tree atau punishment decision tree. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.